Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Virgo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai Virgo, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, Virgo, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Two of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Nine of Pentacles. Nah, berikutnya ada energi dari, kemudian ada di situ, kemudian ada ini, kemudian ada di sini. Wow, yap, berikutnya ada di situ. Kemudian energi dari ini. Oh, udah dipastikan ya bahwa kamu ini tuh cinta banget sama dia, kamu ini tuh sayang banget sama dia gitu ya. Oh. Mungkin bahkan kamu sempat ini tuh menguji rasa cinta dan rasa sayangnya kamu sama dia dengan cara kayak mengabaikan dia ya, berusaha untuk melepaskan diri dari dia. Tapi ya kemudian perasaan ini tuh akan menggiring kamu kembali gitu ya, atau perasaan ini tuh akan kamu sadari dan kemudian akan menggiring kamu kembali kepada dia gitu lah. Jadi bukannya tidak pernah kamu terfikir atau bahkan kamu sudah mengusahakan, nggak lagi dah dengan orang ini misalnya. Seperti itu ya. Tapi semakin kamu kayak berusaha untuk pergi jauh dari dia, menghindar dari dia, menutup diri dari dia, di situ yang semakin datang kesadaran gitu, kesadaran bahwa oh, orang ini tuh agaknya beda gitu. Orang ini tuh ternyata oh ya spesial gitu lah. Orang ini tuh ternyata sudah mengisi mengisi relung hatinya kamu gitu. Orang ini sudah bisa membuat kamu ternyata itu tuh jatuh cinta gitu ya. Orang ini bikin kamu jatuh cinta, orang ini tuh bikin kamu jadi kayak punya perasaan sayang sama dia. Kalau soal sayang ini, sebenarnya sayangnya kamu sama dia tuh tulus gitu ya. Jadi bukan hanya kamu melihat dia ini tuh sebagai seorang kekasih ya, bukan hanya sebatas partner hidup, bukan hanya sebagai sahabat gitu ya, tetapi kamu melihat orang ini tuh sudah semacam bagian dari jiwanya kamu gitu loh. Jadi katakan ya, kalau melihat bisa ini tuh orang tuh penting bagi kamu, kayak ada satu sensasi perasaan itu tuh yang berbeda. Bukan kamu hanya sebatas bisa melihat dia dengan kacamata nafsu. Karena kan dalam sebuah relationship, nafsu di situ kan bermainnya. Tapi bukan hanya nafsu doang. Gitu loh. Lebih daripada itu. Lebih tulus daripada itu. Kalau nafsu itu kan secara otomatis ada tuh timbal baliknya ya. Permintaan timbal baliknya. Tapi di sini tuh bisa, kamu tidak menuntut secara, kamu tidak 100% menuntut apa sesuatu dari si seseorang ini. Enggak. Tapi kayak ada keinginannya kamu Virgo untuk juga memberi kepada dia. Gitu. Kalau dia cinta yang, jadi di sini tuh mari katakan ini bukan cinta yang egois ya, cintanya kamu ini kepada dia. Tidak, karena kalau cinta yang egois biasanya dia itu akan menuntut, harusnya si pasangannya aku kasih aku ini, memberi aku itu, berlaku begini dan begitu. Itu dia kalau cinta egois. Tapi kamu tidak, kamu masih ada kepikiran kayak apa yang harus aku lakukan untuk dia ya, gitu. Nah, malah bisa lebih besar keinginan untuk memberi kepada dia. Gitu loh. Kamu mau ekspresikan soalnya perasaan cinta, perasaan sayangnya kamu kepada dia gitu. Ya. Jadi bukannya hanya asik aja kalau kamu menerima sesuatu dari dia. Tapi juga menyenangkan jika kamu bisa memberikan sesuatu kepada dia. Minimal ya, pemberian itu tuh kayak bentuk dari perhatian. Gitu ya, perhatian. Gitu. Rasanya kalau bisa kayak ngingetin dia, jangan lupa makan ya Beb, jangan lupa berdoa ya Beb, jaga kesehatan ya sayang gitu. Hanya dengan ngomong kayak gitu aja udah kayak menyenangkan ya, udah kayak gitu lah ya. Jadi bukan pemberian itu tuh mesti dalam bentuk material,
Bukannya kamu kayak harus memberi mobil mewah, apartemen sekian unit gitu ya, rumah sekian pintu gitu kan ya, nggak mesti duit sekian rupiah gitu ya, nggak mesti gitu kan. Hanya bisa kayak masakin dia sesuatu, itu tuh juga sudah bisa bikin kamu bahagia gitu loh. Di sana udah kayak seneng aja bisa masakin dia, apalagi ngeliat dia makannya lahap misalnya gitu ya, ngedandanin dia. Ini juga bisa, ini ada beberapa ya, seneng kalau kamu itu tuh mampu ngedandanin dia. Misalnya dia ini tuh kamu tahu, oh ini sebenarnya orang cakep, ini cantik, ini sebenarnya ini tuh ganteng, tapi kamu bisa, tapi kemudian ketika kamu punya kesempatan untuk menunjukkan, membuat dia sesuai dengan nature-nya dia yang cantik dan ganteng, itu tuh bisa aja udah bisa bikin hatinya kamu itu tuh seneng gitu ya. Namanya kalau cinta itu kan dia unik ya, unik, dia dapat rasa bahagianya itu tuh unik gitu loh. Nah di sana ya, makanya kayak di saat ini tuh kamu kayak yang butuh banget sama si seseorang ini. Butuhnya bukan berarti butuh yang posesif, enggak ya, bukan. Ini tuh butuh yang tulus gitu loh. Enak ya kalau dia ada, menyenangkan ya kalau aku bisa ada dalam hidupnya dia. Itu kebutuhan, bukan kebutuhan yang kayak waduh enak ya kalau gua bisa dapet duit dari dia, kalau gua bisa kalau gua bisa goyang rancang dengan dia. Enggak seperti itu. Situlah. Jadi dalam hubungan kalian udah terlihat jelas bahwa kamu yang cukup aktif di sini. Dan kamu aktifnya itu tuh, mari lihat, aktif yang terkontrol ya, aktif yang terarah. Jadi tidak dengan merendahkan harga dirinya kamu, tidak. Bukan kamu sedang aktif lantas kamu banting harga gitu ya, kok kelihatan kamu itu tuh sebagai pengemis cinta gitu ya, orang yang haus dengan pemenuhan hasrat nafsu. Enggak elegan. Iyalah, kalian orang-orang Virgo ini kan mainnya elegan ya. Kalian ngerti aja pembawaan diri elegan itu tuh kayak gimana gitu. Dan ini tuh bagus sih kalau mari nampak ya. Jadi maksudnya kalau dua-duanya pasif kan mandek gitu kan hubungan, nggak berkembang hubungan kan. Nah tapi kalau ada salah satu ya ini tuh bisa bergulir, nganglir gitu. Dan kamu yang mengambil peran itu, mari lihat di saat sekarang. Itu loh. Ya. Namun orang yang kamu harapkan ini, memang di situ tuh kalau mari lihat ada keinginannya dia ya. Kalau bisa hubungan dengan kamu ya sudah sajalah. Jadi mari bilang kamu seorang di sini tuh di saat sekarang yang masih menginginkan relationship ini. Tapi kalau dia untuk di saat sekarang, mari lihat sih sedang tidak. Gitu loh. Walau dia di situ masih kelihatan ada rasa cintanya dia sama kamu ya. Namun ada ini pertimbangannya dia. Sehingga dia ini tuh tidak merasa dia tidak boleh. Dia tidak boleh dengan kamu. Di situ. Dia tidak boleh. Karena ada juga ini kemungkinannya urusan cinta asmara, cinta bersegi-segi ya. Minimal asmara cinta segitiga. Itu loh. Entah itu kamu yang sudah ternyata punya pasangan atau ternyata dia yang sudah punya pasangan. Tapi siapapun di antara kalian yang sudah punya pasangan, itu alasan bagi seseorang ini ya untuk tidak main-main sama kamu, untuk tidak macam-macam, untuk tidak membuka diri kepada kamu. Gitu loh. Kalaupun dia membuka diri kepada kamu, dia itu tuh kayak yang harus berhati-hati banget gitu loh. Jangan sempet hasratnya dia ini tuh mengendalikan dirinya dia, sehingga dia berkemungkinan untuk meminta sesuatu yang berlebih-lebihan kepada kamu, yang dimana nanti permintaan yang berlebih-lebihan ini mengecewakan diri dia sendiri. Gitu loh. Jadi orang ini harus main hati-hati sama kamu gitu.
Tidak mau dia mengizinkan diri dia itu tuh semakin bertumbuh perasaan cinta yang sudah terlanjur ada ini untuk kamu. Nggak boleh katanya. Bahaya. Itu loh. Bahaya. Toh kamu dan dia nanti tetap kok nggak bisa bersama. Sebab ya nggak mau, kalau misalnya kamu yang punya pasangan, ya nggak mungkin lah. Kamunya itu tuh ninggalin pasangannya kamu yang ono demi bersama dia. Itu asumsinya dia. Nah, kalau ternyata dia yang sudah punya relationship, dia juga merasa bahwa ya nggak mungkin pula. Nggak mungkin pula dia meninggalkan rumah tangganya dia demi bersama dengan kamu. Nggak mungkin. Ya. Nah, kalau ternyata tidaklah di sini diwarnai dengan asmara cinta segitiga, tapi boleh-boleh ya, seseorang ini tuh kayak ngerasa bahwa kalau dengan kamu banyak tantangannya. Itu sih ya, kalau garis besarnya, banyak tantangannya dengan kamu, banyak. Tantangan itu tuh dia tahu atau dia prediksi akan bikin hidup dia itu tuh jadi bobrok gitu loh. Misalnya, seseorang ini tuh sadar banget kalau dirinya butuh support uang besar. Sementara Virgo bisa aja dia lihat penghasilannya kamu ada sih, tapi kayaknya kamu nggak akan bisa. Kamu nggak akan bisa sesuai dengan style hidupnya dia. Kamu nggak akan bisa jadi provider style hidupnya dia gitu. Tuh ya. Dia hanya untuk perawatan skincare-nya aja dalam 1 bulan ada minimal 10 juta. Sementara yang dia lihat penghasilannya kamu, mentok-mentok di 6,5 juta misalnya ya. Wah, bahaya ini. Kayak gitu. Jadinya ya nggak nyaman gitu kan. Nggak bisa ini, nggak cocok ini gitu loh. Atau sebaliknya, dia kayak ngerasa bahwa kalau dia bersama dengan kamu, maka ada tanggung jawab. Maka mau nggak mau dia harus bertanggung jawab. Nah, sementara dia capek juga kalau bertanggung jawab gitu loh. Gitu ya. Ya balik lagi misalnya ya, pakai contoh yang kurang lebih sama seperti yang barusan Mari sampaikan. Penghasilannya kamu hanya 6,5 juta. Kalau mau punya kehidupan dengan kamu, tidak mungkin 6,5 juta itu tuh cukup katanya dia. Berarti otomatis dia akan ikut bertanggung jawab nanti gitu kan. Sementara ya dia tahu bahwa untuk kebutuhan sehari-harinya dia saja paling tidak 15 juta gitu. Wah, ini repot ini. Nah, di sana jadinya ya. Jadi konsekuensi jika bersama dengan kamu ini yang dia rasa tidak sanggup untuk dia pikul. Nggak sanggup dia. Gitu ya. Jadi kayak kalau bersama dengan kamu zong. Nah itu. Bersama dengan kamu zong. Kalau dia mengikuti cintanya dia kepada kamu, zong hidupnya dia. Mau nggak mau dia harus bekerja ekstra. Atau dia harus menurunkan style hidupnya dia. Dan itu tuh satu hal yang menakutkan bagi dia. Gitu ya. Bisa-bisa dia terjebak dalam kehidupan yang selamanya akan bikin dia tidak nyaman. Nah, kalau kamu sudah punya pasangan, aduh, terus gimana nih dia? Kan gitu. Gimana dia? Gimana nasibnya dia? Gitu ya. Makanya mari lihat seseorang ini tuh lebih kayak memilih untuk jangan bablas gitu loh. Jangan bablas sama kamu. Nggak boleh bablas dengan kamu. Bahaya, kalau bablas itu tuh bahaya. Yang adanya dia nanti yang mumet sendiri. Itu loh ya, mumet sendiri. Itu. Dan kayak seseorang ini tuh lebih kayak, aku harus mikirin dirinya aku aja dah. Aku harus memikirkan hidupnya aku aja. Daripada memikirkan bagaimana kamu dan dia. Karena kalau dipikirkan, sakit kepala sendiri. Sedih sendiri. Cemas sendiri, resah sendiri. Nah di situ. Makanya kalaupun tetap hubungan kalian masih bergulir sampai sekarang, dia itu tuh pemikiran dia lebih kepada pro ke diri dia sendiri gitu loh. Daripada mempertimbangkan relationship dengan kamu.
Nah di sana ya, itu dia harus bisa nyaman ini tanpa kamu katanya. Lebih bagus dia belajar untuk self love daripada mengejar validasi bahwa dia adalah pasangan yang baik bagi kamu gitu. Karena kalau dia mengejar validasi dia pasangan yang baik, ini tuh semacam pengejaran tanpa ujung. Jadi ya mendingan gak usah gitu ya. Jadi misalnya gini, dia nggak akan selalu available, tidak selalu tersedia untuk kamu. Ada masa-masanya dia nggak balas chatting kamu, nggak merespon panggilan teleponnya kamu, mencoba menghindar kalau kamu mengajak dia berjumpa. Nggak usah heran, karena dia harus ngebatas-batasi dirinya dia dengan dirimu. Itu ya, harus di sana, nggak bisa tidak katanya, harus. Itu loh. Dan kadang-kadang dia akan nunjukin sama kamu, udah deh kamu lepasin aku aja gitu. Nanti dia akan tunjukin, entah dengan cara dia ngomong langsung sama kamu ya, udahlah kamu baik-baik aja lah dengan keluargamu misalnya gitu ya. Nah di sana, atau dia terang-terangan bilang kalau dia yang punya keluarga ya, kita nggak bisa lagi nih ngobrol panjang lebar sebab suaminya aku atau istrinya aku udah lebih banyak di rumah sekarang. Aku nggak bisa ninggalin rumah tangganya aku harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya kami gitu. Sebenarnya dia kayak nyuruh kamu untuk udah lepasin aku ya, pergi aja dari hidupnya aku gitu ya. Jadi seseorang ini mari lihat ya, dia nggak perlu ditunggu-tunggu nih, dia nggak perlu dinanti-nanti, dia nggak perlu untuk kamu harapkan ya Virgo. Sebaik apapun niatannya kamu kepada dia gitu ya, tapi seseorang ini tuh bisa ya, dia tidak menganggap bahwa memang ada sisi kebaikannya kamu itu gitu. Malah kebaikannya kamu bisa-bisa di mata dia, ini jadi jebakan Batman ini, bahaya nih gitu ya. Terutama terlebih-lebih jika ini masih pacaran doang ya. Mulailah, daripada kamu belajar untuk makin sayang, makin cinta sama dia, mengusahakan relationship dengan dia, mulailah kamu juga kayak lambat laun gitu ya, mikirin dan mengusahakan hidupnya kamu tanpa dia. Karena ini tuh berat, ini berat, tantangan kamu akan besar dari dia. Sebab kalau orang-orang kayak gini nih agaknya susah ini mau dirubah ya cara pandangnya dia. Susah. Tadi kan kata Mari, jika dia berasumsi, jika dia bisa memprediksikan relationship-nya kalian, relationship ini tidak baik untuk dia lakoni. Maka untuk merubah pemikirannya dia yang dari tidak baik akhirnya menjadi baik, perkara yang besar itu. Kamu men-trigger dia ya, untuk bisa melihat hal-hal positif tentang masa depannya kalian gitu. Karena akan menjadi sebuah upaya pembuktian dalam jangka waktu yang panjang. Dan dalam pembuktiannya kamu itu tuh bisa-bisa ada upaya yang disadari atau tidak disadari oleh dia ya. Upayanya dia itu tuh menggagalkan niatannya kamu untuk menunjukkan hal-hal baik jika dia bersama dengan dirimu. Nah, seperti itu ya Virgo. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin di sini untuk kita cari tahu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, mari awal dari inisial C ada cinta, kemudian V vitamin, L ada lagu, B ada bunga, D ada daun, U usia, P pelita, S ada sapi, dan T ada telur. Nah, itu dia ya. Masuk kita ke zodiak. Di sini kebetulan hanya ada 3 zodiak. Ada zodiak dari Aries, berikut energi dari Sagittarius dan energi dari Gemini.
hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya Virgo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.